Halo, selamat pagi anak-anak ibu kelas 2. Semangat ya untuk belajar bina diri. Sebelum kita belajar, kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, tolong kami agar menjadi anak yang jujur, dengan tidak berbohong, tidak meniru karya orang lain, dan tidak curang saat bermain bersama teman. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita masih belajar sikap jujur. Kita mau bacakan pesan Tuhan untuk anak-anak di dalam Amsal 12 ayat 22. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Kenapa, Kaleb? Tidak. Kaleb, kamu tahu kenapa Yehua mau kita jujur? Kalau kita jujur, kita seperti buat jembatan ke teman kita. Kalau kamu bohong, temanmu tidak percaya kamu lagi. Dan mungkin tidak mau berteman denganmu. Tapi Pak, kalau cuma bohong sedikit, Sedikit atau banyak, itu tetap saja bohong. Sekali kamu bohong, kamu akan bohong lagi. Dan itu tidak baik. Kamu ingat siapa yang pertama kali berbohong? setan? Benar. Tapi kalau Yesus, pernah tidak dia bohong? Kamu mau jadi seperti siapa? Aku mau seperti Yesus. Bagus, Kaleb. Jadi, tadi kenapa? Vasnya pecah. Aku tidak sengaja. Saatku tabrak vasnya. Makasih kamu sudah jujur. Kalau ada yang seperti ini lagi, kamu akan bagaimana? Aku akan jujur. Aku mau minta maaf sama Mama juga. Bagus, Kaleb. Ayo kita cari Mama. Lalu kita bersihkan ini sama-sama. Ayo, apa ada anak-anak ibu yang sama seperti Kaleb? Ada, karena ketakutan melakukan kesalahan, jadi memilih untuk berbohong. Ada anak-anak ibu? Belajar ya, seperti Kaleb diingatkan oleh ayah. 1. Anak Tuhan tidak berbohong. Kalau anak Tuhan berarti mengikuti Tuhan. Yang kedua, berbohong itu bisa menjadi kebiasaan. Kata Kaleb cuma sedikit, ayah. Sedikit lama-lama terus jadi kebiasaan suka berbohong. Jadi yang harus dilakukan, 1, Kaleb tadi berkata yang sejujurnya. Dia melakukan kesalahan, memecahkan vas bunga. Yang kedua, berani untuk meminta maaf. Dan respon ayah bagaimana, nak? Ayah menghargai itu. Jadi, ibu guru, pak guru, orang tua juga, termasuk Tuhan Yesus, menghargai jika anak-anak mau jujur. Ini ada contoh tidak jujur anak-anak ibu. Yang pertama, kalau berbicara yang tidak sebenarnya, berbohong ya, atau berbohong. Ayo, siapa yang pernah berbohong? Pasti pernah ya. Curang saat bermain bersama teman supaya menang terus. Aduh, main kalah lagi, kalah lagi. Jadi curang itu juga tidak jujur. Atau meniru karya orang lain. Jadi menggambar di sekolah, kok gambarku biasa aja ya. Aduh, gimana ya? Akhirnya meniru punya teman. Itu namanya plagiat. Disuruh ibu guru membuat puisi. Puisi teman itu bagus. Akhirnya mulai meniru puisi teman. Itu tidak jujur. Atau menyontek juga sama ya, nak ya. Itu juga perilaku tidak jujur. Ketiga-tiga ini tidak boleh dilakukan. Kita baca sama-sama ya.
Banyak orang bersikap tidak jujur dengan mengakui karya orang lain sebagai karyanya. Mari kita bersikap jujur dengan menghargai karya orang lain. Seperti Tata ya, Nak ya. Anak-anak sudah tahu bahwa sikap Tata itu salah. Untuk itu, anak-anak ibu, kita mau belajar menghargai karya orang lain. Caranya bagaimana? Ayo, anak-anak ibu buka buku cetak halaman 16. Buka buku cetak halaman 16. Anak-anak cari data tentang nama penemu di internet. Cari ya, penemu listrik siapa ya? Penemu pesawat terbang. Penemu telepon siapa? Penemu radio siapa ya? Anak-anak cari tahu, kemudian anak-anak tuliskan di halaman 16 ada kolom. Nama penemunya ditulis. Karyanya apa? Oh, radio, telepon, lampu. Anak-anak tulis tahunnya, tahun berapa. Jadi anak-anak cari di internet, kemudian anak-anak salin kembali di buku cetak halaman 16. Doa Ibu Lili berharap nanti kelak ya, anak-anak ibu ada juga yang menjadi ilmuwan, menjadi penemu. Semangat anak-anak ibu untuk belajar ya. Kalau ada yang kurang dipahami, boleh bertanya kepada ibu. Selalu sehat anak-anak semua dan Tuhan Yesus memberkati.